Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala min wadid wassalatu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur ilahi Rabbi yang telah memberi kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan selebih-lebihnya nikmat panjang umur. Selawat bertassalam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, the best people in the world, ya Habibana, ya Syafiana, ya Maulana, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Lusri Damianti dari KPIA dengan NIM 1170510000277. Dengan kesempatan ini saya akan menyampaikan sabar berbuah manis. Sebuah kebahagiaan yang amat besar bagi kita bahwa di tahun ini kita masih dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Dengan berpuasa pada bulan ini, insya Allah kita bisa memiliki kesempatan mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kesabaran bersama Anda, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbu sabirin. Yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangatlah amat manis seperti buah yang sangat manis. Sabar itu memiliki arti yang amat sangat banyak. Di sini kita menjelaskan dalam bahasa Arab, secara bahasa Arab, sabar itu adalah ridho, tajalah, mengikat, tahammalah, intamalah, menahan, bertahan dan menahan. Dan dalam menghadapi sesuatu fi hudwa itminah, dalam ketenangan, dan duna syakwah, tanpa mengeluh. Jadi di sini adalah sabar itu kita menahan diri, bertahan, dan dalam ketenangan dan tidak mengeluh. Jika kita sabar, insya Allah kita akan mendapatkan buah yang sangat manis. Karena sabar adalah memiliki yang amat sangat sabar, insya Allah apa yang Allah ujian kepada kita terima dengan lapang dada. Namun sabar juga harus ditemani dengan ikhlas. Karena dengan sabar dan ikhlas insya Allah akan membuah hasil yang sangat nikmat, dan bersyukur kita akan dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat manis dan indah tentunya. Namun kita sabar ini memang sangat tidak mudah. Tidak mudah untuk mencapai ketingkatannya ini, sangat benar-benar tidaklah mudah, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan sholat, dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa sangat berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam kesabaran kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari godaan semua yang Allah berikan kepada kita. Sabar seperti saat bulan puasa Ramadan ini kita menahan haus dan lapar, itu juga memiliki kesabaran. Karena pasti banyak godaan. Setelah kita lagi di tempat orang-orang yang bersama, kita lagi rame gitu, namun situ ada teman kita yang tidak berpuasa, mungkin menggoda kita dan menguji kesabaran kita, iman kita, apakah kita kuat gitu kan. Terus kesabaran juga tidak hanya diuji dengan hanya di luar bulan puasa ini,
Kita diuji juga dengan kayak lingkungan kita, seperti ada yang membuat suasana menjadi emosi sehingga kita ikutan emosi, namun di situ kita bertahan dan menahan diri kita untuk tidak mengemosikan diri kita, agar kita tetap sabar dan sabar. Insya Allah jika kita sabar, kita akan mendapatkan buah hasil yang sangat manis dan indah. Ini kita bisa berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah. Yang pertama itu adalah menahan amarah, menahan melawan goda nafsu, dan menghadapi cobaan. Nah, untuk kesabaran yang pertama adalah sabar dan menahan amarah. Sabar saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala yang ia katakan adalah fasyabarun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin khazib qala bal sawwalat lakum anfusakum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma fasifun, yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabarlah, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Seperti itu. Nah, dengan tepat momen Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Seperti yang tadi saya jelaskan di atas, ya kan? Sabar menahan amarah. Dengan di saat suasana emosi, kita harus menahan emosi diri kita menahan diri kita agar tetap untuk sabar dan tetap menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengejeknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu itu tidak mudah dan tidak ringan menahan amanah itu. Maka kita tetap harus sabar. Sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Berarti di sini aku menahan diri emosi. Sabar itu karena kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang indah ini. Sabar melawan godaan nafsu. Sama seperti ketika Nabi Yusuf. Kisahnya sama dengan ketika Nabi Yusuf, dia sempat digoda oleh seseorang wanita yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini. Jadi jika kita tetap menjaga diri kita dari godaan dan hawa nafsu, insya Allah kita akan terlindung dari semua godaan itu, karena Allah selalu melindungi kita. Nah, seperti Nabi Yusuf tidak tergoda oleh majikannya itu, ya kan. Nah, ini yang ketiga, yaitu adalah sabar menghadapi cobaan. Nah, kenapa kita harus sabar dalam menghadapi musibah? Seperti tadi yang saya jelaskan juga, musibah apapun kita harus sabar, ikhlas, karena insya Allah dengan ujian itu yang Allah berikan ke kita, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dan sebuah yang sangat manis dan insya Allah indah dan berbahagia di akhirnya gitu. Nah, dalam menghadapi musibah, sabar itu, kenapa sabar itu selalu disebut sabar membuah hasil atau sabar itu membuah yang manis? Karena sabar tidak akan Allah itu tidak akan melepaskan dan menjelekkan hasil dari kesabaran kita. Jadi Allah bakal memperbuat indah yang manis, insya Allah. Dengan kesabaran kita, Allah mengasih kita sebuah keindahan dan kebahagiaan di akhirnya. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan penyampaian saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.